Karena kita tahu di dunia MLM itu banyak sekali, ilmu, knowledge, pengetahuan yang bisa ngebentuk karakter, kemampuan, dan, kapasitas seseorang. Kalau misalkan nih di sebuah MLM, bukannya kita udah punya salesnya sendiri ya, bahasanya sales lah ya, member itu kan ya seperti penjualnya kan ya, tim penjualnya kita. Terus berarti kan kita harusnya udah nggak perlu lagi dong seorang sales marketing di bagian manajemen itu, tugasnya apa sih gitu loh? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus, Bu. Ya, Kenapa? Karena kan orang menjalankan bisnis MLM itu pengen dapat financial freedom, pengen yes, dapat passive income, ya, pengen dapat kebebasan waktu, hmm, freedom of time, kita bisa kemana pun, sementara cuan, profit, uangnya, yes, bonusnya, income-nya jalan ya, terus kan, Bu. ya, Siapa yang nggak mau saat kita tidur uang yang mencari kita? ya. Halo halo halo, kembali lagi bareng sama saya Alia Rosa tentunya di Ngobrol Tren. Wow, di tahun 2026 ini tentunya saya akan mengundang ini bintang tamu yang spesial, tapi nggak pakai telur ya. Mmm, Oke. Nah, langsung aja ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, ini saya mau memperkenalkan, inilah GM dari Tren yang di bagian GM Sales and Marketing. Langsung aja nih, ini dia Pak Ardi. oke, selamat pagi semuanya. Halo, Halo, apa Bu Ocha. kabarnya Pak Ardi So nih? far so good. Apa ya, dalam kondisi yang terbaik lah saat ini. Oke, nah Pak Ardi hari ini saya undang Ya, karena Pak Ardi ini kan sekarang sedang ada di tren ya sebagai GM Sales sales and and marketing. Marketing. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, mungkin Pak Ardi bisa memperkenalkan diri juga nih dan nanti saya mau banyak nanya-nanya karena wow, ini spesial banget ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Ocha, untuk waktunya dan saya senang sekali karena diundang ke podcast untuk pertama kali di Trend dan saya merasa, bangga bisa jadi keluarga besar Trend Yes. di Indonesia dan juga tentunya, ini menjadi sebuah challenge buat saya karena, saya di antara semua, perusahaan yang pernah saya, kerjakan, ini adalah perusahaan yang menurut saya potensi marketnya paling besar. Tapi sebelum kita bicara mengenai itu, ya tentu saya harus memperkenalkan diri kan. Yes. Oke, buat teman-teman semuanya, buat nanti, pemirsa podcast ini, saya perkenalkan nama saya Ardi Srijaya. Yes. Saya, aslinya dari Riau, Pekanbaru, dan saya udah sudah ada, di dunia pekerjaan profesional sudah lebih dari 20 tahun. Oke. Karir pertama saya tadinya adalah seorang IT. Saya adalah sarjana komputer, Hmm. teknik informatika, Informatika. dan kemudian kecebur di dunia MLM. Oke, Ad orang teknik terus masuk ke sales and marketing. yo, ya, Wah, menarik banget nih ya. betul. Oke, Jadi, karir pertama sebagai, staf IT, yes, tugas saya adalah programmer, ya, ngebuat program untuk kebutuhan di kantor, dan setelah 1 tahun saya pikir kayaknya saya stuck. Kalau misalnya saya hanya hidup sebagai seorang sebagai staf IT kayaknya mhm, karir saya nggak akan berkembang. mmm, Di tahun kedua saya memulai petualangan saya di dunia marketing mmm, sebagai staf marketing di salah satu perusahaan MLM dari luar, mhm, dari Malaysia namanya, Daksen, dan di situ saya belajar bagaimana menjadi seorang, marketing. ya, Hampir 4 tahun saya mengasah kemampuan saya, mhm, pada akhirnya saya ngerasa kayaknya, gitu-gitu aja deh kayaknya ternyata dunia marketing, nggak ada sesuatu mmm, yang men-challenge saya. oke. Sampai saya pikir kayaknya saya harus move deh ke posisi lain. Jadi marketing aja kurang men-challenge ya, Betul, sedangkan orang-orang yang di dunia marketing nih pada ngeluh, "Aduh susah, aduh betul, berat," tapi betul. ini di marketing malah dibilangnya kurang challenge. Betul, Oke, kayaknya saya menarik ngerasa menarik stuck. menarik. Dan kemudian saya move ke perusahaan lokal yang posisinya itu adalah sales supervisor. Saya Mhm, kira, "Wih, ada kata-kata sales-nya. oke, Ini kayaknya challenging banget buat saya." Dan mmm, saya menceburkan diri jadi sales supervisor, namanya aja sales supervisor, tapi ternyata saya jadi kayak sales keliling jualan kosmetik, ngebawain BA ke mmm. toko-toko kosmetik. Mmm.
Oke, tapi ya saya pikir itu tantangan, why not? Kalau jadi marketing cuman sekedar menjelaskan, ya Mhm. kan mempresentasikan, tentang produk dan, tentang bisnis perusahaan. Nah, kali ini saya ngejual dan produknya bukan produk, direct selling atau MLM, tapi, Mhm. produk retail. Oke, saya jualan kosmetik hampir 1 tahun, saya bilang, "Kayaknya udah cukup deh saya kerja jadi sales. Waktunya upgrade kemampuan saya." Nah, Mmm. dapatlah tawaran baru Ya. yang posisinya jadi kepala cabang, branch head, apa ya, branch manager. Saya pikir kayaknya saya udah layak deh, udah pernah jadi staff, udah Ya. menjadi supervisor, Ya. waktunya saya menjadi seorang kepala cabang. Ya, kepala cabang itu kan ibaratnya dia, ngurusin satu cabang dan saya pikir saya layak. And Ini I bukan di perusahaan MLM ya, tapi di retail ya? retail. Nah, kali ini Oke. saya masih melanjutkan retail dan kebetulan itu retailnya adalah mobile phone. Saya ada di Oke. salah satu distributor Nokia zaman itu yang Heeh. terbesar. Mmm. Model konsep penjualannya adalah toko. Ya. Nah, itu mungkin banyaklah dulu yang tahu OK Shop yang terkenal ada di berbagai, sudut, baik di mall, di ruko, dan di Ya. berbagai perkantoran. Mmm. Nah, kebetulan Banyak brand nih nanti nih banyak disebutin ya. betul. Nggak ada nggak nggak ada masuk iklan, tapi kita Oh nyebutin iya. semua brand nih kayaknya nih ya. Tapi itu udah berlalu Ngeri kan. nih ya. Ya, brand-nya Heeh. kan udah habis juga Ya. dan kemudian saya, masuk sebagai kepala cabang, Ya. tapi ketika saya mau masuk ada satu pertanyaan yang ngebuat saya itu kayaknya, apa ya, kayak, eee, antara mau dijatuhkan atau antara saya harus mengeluarkan potensi saya. Oke. Pertanyaan interviewer saya, pada saat itu bos saya, dia bilang, "Hey Mmm. Ardi, kamu ini berani sekali ya ngelamar ke perusahaan ini. Kamu tahu Mmm. ini perusahaan teknologi, jualannya gadget, Ya. mobile phone, Heeh. tapi background kamu adalah sales kosmetik, pekerja di dunia MLM yang notabene produknya adalah, produk suplemen, produk kesehatan." Ya, nggak ada hubungannya lah Iya, ya. saya Oke. kayak tertampar, buset, Mmm. ini kayaknya kayak nggak welcome banget sama saya gitu loh, Mhm. kayak terpaksa banget kan. Iya. Terus saya pikir, saya harus jawab apa enggak gitu loh, tapi Mmm. saya pikir saya harus jawab. Saya Ya. cuman jawab satu statement yang mengatakan begini, "Pak, memang basic saya dari pengalaman saya itu adalah jualan produk kesehatan sama jual, produk kecantikan, skincare. Ya. Tapi apapun produknya," saya bilang, "yang Mhm. penting adalah strategi menjualnya," saya bilang. Mmm. "Cara teknik menjualnya, mau produknya apapun, it doesn't matter," saya pikir Iya. gitu. "Yang penting kita bisa mempoles dan kita bisa memposisikan produk itu menjadi suatu penjualan yang luar biasa," saya Iya, bilang. selama kita punya skill-nya, selama kita tahu mau apapun yang dijual, bahkan ya mau, batu pun kalau kita punya skill-nya udah pasti bisa juga That's right. laku gitu. Setuju banget dengan Bu Ocha. Iya. Jadi, dari statement itu, Mhm. atasan saya kayak mungkin merasa tertampar dan dia Mmm. akhirnya nerima saya sebagai Penasaran ya, iya, wah wah saya mau berani ngelihat nih iya, ya kayak berani gimana kali nih kamu Ardi iya, nih mungkin kerjanya. seperti itu pikiran di hatinya, mungkin berani sekali nih anak gitu kan. Ya sudah dia terima saya, Iya. kemudian saya mulailah karir profesional saya yang Mmm. notabene, benar-benar berbeda dengan beberapa karir saya yang lain dan Ya. akhirnya dari saya nggak bisa, apa ya, bongkar pasang gadget, nggak ngerti yang namanya SIM card, nggak ngerti bagaimana setting, eee, ke provider, saat Mmm. itu provider masih 2G, 3G ya, masih sangat sangat Heeh. sederhana dibandingin zaman sekarang, and then saya belajar dan pada akhirnya saya survive, saya dari perusahaan itu sekitar 4 tahun dan saya Yes. mendapatkan berbagai penghargaan sebagai the best, brand heads, the best Mmm. employee, the fastest growth dan berbagai Keren penghargaan. keren. Karena saya pikir ya pekerjaan itu kan harus kita kerjain dengan sepenuh hati. Nah, Yes. that's, me di 4 tahun di perusahaan retail yang notabene produknya adalah gadget. Oke. Tapi perjalanan saya masih panjang sekali. Saya Mmm. takutnya, akan apa ya, Nggak ngebuat waktu kelar-kelar kita ini ya. nggak kelar-kelar ya. Karena kalau dilihat di CV saya tuh banyak sekali karir-karir saya, Iya. tapi mungkin agak-agak saya skip sedikit Iya. supaya saya akan, fokus ke yang berkaitan dengan dunia, Bisnis MLM di jaringan ya. pekerjaan saya. Nah, Oke, berarti Pak Ardi ini udah banyak ya malang melintang. Jadi kalau di perusahaan yang retail sendiri udah berapa perusahaan itu? jadi saya setelah tadi, Sambil kita ya, rangkum lah ya. distributor Nokia, Heeh. kemudian saya pindah ke principal yaitu LG Electronics yang Oke. notabene adalah sebuah perusahaan asing dari Korea yang Ya.
Mungkin masyarakat Indonesia sudah pakai produknya berpuluh-puluh tahun yang lalu, Ya, karena LG sudah masuk ke Indonesia itu 50, 60 tahun yang lalu gitu. Nah, promosi lagi. ya itulah bagian dari kerjaan saya. Oke, Kemudian saya baru setelah itu mulai karir saya di industri network marketing lagi MLM. ya. Saya gabung di salah satu industri Jadi MLM. MLM udah berapa perusahaan itu? Wah, ada 5 kali ya. 5 Mhm. oke, 5 perusahaan MLM, retail ada 4, 5. Ya, more or less lah kurang lebih, 5, 4-nya retail, satunya nanti ada manufacturing. Jadi saya ada Oke, 11, jadi ada 12. manufacturing juga ya, Mhm. jadi di pabrik ya. Yo. Dan itu semua bidang yang banyak kayaknya beda-beda ya, kayak nggak nyambung satu sama lain ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Ardi tertarik untuk mencoba berbagai bidang nih, yang macam-macam nih? Nah, karena saya pikir, apa ya, kita kan jangan terjebak di satu pekerjaan ya. Kenapa kita nggak mencoba, menggali potensi diri kita? Oke, Semua orang pasti punya potensi kan, mmm, tinggal tahu nggak bagaimana memaksimalkan potensinya, mengeluarkan mmm, potensinya dalam dunia pekerjaan dan menjadi seorang, pekerja profesional. Saya pikir mmm, kita jangan terjebak, karena waktu kita ada, skill kita ada, peluang mmm, ada, kenapa kita nggak ambil gitu loh. Dan mmm, kalau kita kerjanya cuma sekedar di satu apa ya, kita bilang di satu industri atau mungkin juga di satu departemen, kayaknya ya, nggak berkembang banget dan di mmm, situasi sekarang ini, tuntutan zaman kan udah berubah. Kita mmm, harus punya berbagai skill yang bisa mengakomodir, tantangan hidup kita di masa depan dan itu mmm, yang saya lakukan dari 20 tahun lebih perjalanan karir saya. ya. Kayaknya saya udah mewarnai dunia retail, dunia network marketing, dunia manufacturing dan Yes, it's me pada posisi sekarang ini gitu loh dan mmm, So far so good, perusahaan juga melihat saya sebagai sebuah sosok yang mungkin memang ya, saya punya kemampuan, punya ya, kapasitas, punya capability untuk melakukan itu. Karena kan mmm, kembali ke perusahaan kan, kalau ya, kita perusahaannya menilai kita nggak mampu, pasti nggak akan ngasih kita peran untuk itu, role-nya pasti nggak dapat. Tapi saya berhasil meyakinkan perusahaan bahwasanya, I can do it gitu loh. Nah itu yang saya alami sekian lama Bu Ocha. ya. Tapi di perusahaan MLM ini selama ini adalah sebagai di manajemen ya? Yap, Tidak pernah sebagai seorang leader kah? yap, Belum pernah saya? mhm, Oke, berarti memang selama ini pindah itu untuk bisa ya, dalam perusahaan. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya, kalau misalkan nih Bapak ini kan selama ini kan sudah pindah-pindah, berarti kan ilmunya sudah berbagai mmm, macam lah ya, jadi mempelajari semuanya. Terus kenapa sekarang udah coba retail, terus di MLM, bahkan manufacturing gitu ya, bahkan juga, apa namanya, obat-obatan juga pernah yap, juga kan ya, yap, gitu ya. Balik-baliknya ini kenapa ke MLM lagi? iya. Gitu? Jadi saya harus cerita juga ya. Saya merasa kalau saya tidak mengasah skill saya di dunia MLM atau di dunia network marketing, saya nggak akan bisa punya kemampuan kerja di beberapa industri yang berbeda-beda. Kenapa? Mhm. Karena kita tahu di dunia MLM itu banyak sekali ilmu, knowledge, pengetahuan yang bisa ngebentuk karakter, kemampuan, dan, kapasitas seseorang. Oke, That's why saya ketika 4 tahun di perusahaan MLM pertama saya ya, banyak belajar, bagaimana kita menggali potensi kita dengan tadinya nggak berani presentasi, nggak berani mmm, berhadapan dengan banyak orang, iya, nggak bisa bikin sebuah tema presentasi atau topik presentasi, kita bisa. Dan mmm, kemudian juga gimana, skill-skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Misalnya iya, kalau kita ketemu klien, bagaimana kita bisa meyakinkan dia, bisa closing, kemudian kita bisa presentasi secara systemize. Itu iya. semua dipelajari di dunia direct selling, di dunia MLM. That's why itu yang ngebentuk saya Mmm, bisa berkarir kemudian di, berbagai industri yang berbeda, berarti seperti Bapak itu. ini kan padahal Bapak ini di bagian manajemen. Nah, di manajemen tapi di situ juga Bapak ini, mesti harus presentasi juga, mesti harus ini, karena di bagian sales marketing-nya itu ya? Atau gimana nih? Iya, Mhm, jadi kan kalau dilihat dari latar belakang pekerjaan saya, iya, pasti banyak kan orientasinya sales. Tapi iya, sales ini tidak bisa terpisahkan dengan marketing gitu, karena iya, marketing adalah supporting-nya, pendukungnya. mhm, Harus ada tim marketing yang tangguh, baru terciptalah sales. Nah, iya, jadi akan jadi satu paket. iya, That's why saya berpikir saya harus, apa ya, bisa segalanya, marketing bisa, sales apalagi, seperti itu. Dan di dunia mmm. direct selling, MLM, ya kita kerjanya kompleks ya, nggak hanya sekedar bicara marketingnya, tapi kita bicara sales, karena pada akhirnya kan menjual.
Mmm, Dunia menjual ini kan seninya berbeda-beda. Tinggal oke. teknik menjualnya mau secara retail apa mau secara MLM. Mmm, Nah, saya menguasai keduanya. Saya bisa retail, saya bisa MLM, dan bisa saya bagikan kepada para mitra di satu perusahaan, MLM tertentu, dan itu udah saya lakukan. mhm. Dan kalau misalnya tanya, Pardi ini kayaknya kebanyakan di manajemen, kenapa nggak, terpikir menjadi seorang leader kan? Ya Bisa betul, jadi kan saya juga dengan sempet nanya nih ya, kenapa nih? pengalaman-pengalaman Padahal seperti itu sering gitu. ketemu Nah, leader kan? saya orientasinya seperti ini Bu, saya berpikir passion saya itu adalah di manajemen dan semua karir saya itu rata-rata adalah sebagai manajemen. Kenapa saya berpikir untuk lebih fokus menjadi manajemen ketimbang menjadi leader yang mungkin orang melihat leader itu kan, income-nya lebih gede, Mmm, kemudian pekerjaannya juga lebih ringan gitu loh iya dibandingin sebagai manajemen yang, kapasitas pekerjaannya lebih besar seperti iya itu. Tapi saya berpikirnya seperti ini, dengan saya jadi manajemen, saya bisa melakukan lebih. Kenapa? iya Karena manajemen itu punya resources, punya sumber daya yang tidak terbatas yang bisa mendukung orang-orang yang menjadi leader di satu perusahaan MLM itu menjadi sukses secara masif. iya. Kalau saya cuma jadi leader, mungkin saya akan lebih orientasi kepada jaringan atau Satu kepada jaringan tim aja saya. fokus, ke satu Betul. jaringan aja ya? Iya, dengan Mhm. saya jadi manajemen, saya bisa melakukan, bisa merangkul semua leader untuk sukses bareng-bareng bersama perusahaan. Jadi power-nya lebih kuat, kemampuannya lebih besar, dan daya daya ledaknya lebih besar lagi, dan orang-orang yang bisa sukses tuh jumlahnya akan lebih besar daripada hanya sekedar Bisa jaringan membantu saya. lebih banyak orang Betul, lagi secara ya, masif seperti itu. cakupannya lebih masif Betul. ya? Oke. Nah, Nah, terus, Pak Ardi kan kalau misalkan tadi kan dibilang kan, tapi kan Pak Ardi nggak pernah menjadi leader nih, hanya ada di mmm, manajemen. Nah, berarti kan, pengalamannya kan untuk sebagai leader itu kan misalkan sampai bantuin tim-tim ke bawah, keribetannya menjadi leader, tapi kan kalau kita nggak pernah ada terjun sebagai leader, Mas, gimana kita bisa mau bantuin tim nih? Apakah ilmu yang kita punya kepada tim ini masih nyambung gitu? nah, itu pasti satu pertanyaan yang sering terjadi juga Bu Ocha. Ya, Nah, saya, dalam prinsip, menjalankan pekerjaan saya sebagai seorang profesional, ya. saya selalu berprinsip kalau seseorang bisa melakukan, saya juga bisa melakukan. Jadi Mmm, kita memberikan contoh gitu loh, dan mhm, biasanya ya saya memberikan contoh duplikasi. Jadi oke, kalau saya bisa melakukan, berarti leader bisa melakukan. Tapi mmm, nggak perlu malu kan, kita harus belajar. Jadi pasti ada learn from the best, kita iya ada pertamanya. iya Ketika saya berada di perusahaan MLM pertama saya di, iya 4 tahun itu, ya saya iya, belajar juga dari leader, oh ternyata jadi leader itu tanggung jawabnya A, B, C. Ternyata mmm, ternyata jadi leader perannya itu seperti ini. Nah, iya, dari saya belajar mengenal itu, ya mmm, saya kemudian mengaplikasikannya ke pekerjaan-pekerjaan saya berikutnya, ke oke, perusahaan-perusahaan yang lain. mmm, Ya, saya udah pernah kerja bareng sama leader, pernah belajar sama leader, kenapa saya nggak tularkan ilmunya, diaplikasikan, diaplikasikan, dan kemudian saya mmm, duplikasikan apa yang menjadi, apa ya, menjadi perannya leader dari perusahaan A ke perusahaan B gitu loh. Jadi kan kita mmm, nggak perlu harus merasa walaupun saya nggak pernah jadi leader, tapi iya saya belajar ilmu dari seorang leader gitu loh, iya, dan kemudian kita bisa menularkan, dan terbukti dari perjalanan saya di 5 perusahaan MLM sebelum-sebelumnya, saya mmm, berhasil menelurkan dan bekerja bareng sama leader, mungkin sudah ada ribuan kali ya, dan so far rata-rata mereka sukses berubah kehidupan mereka from zero to be hero, from nothing to be something, dan ada kebanggaan, kebahagiaan tersendiri buat saya karena berhasil mencetak leader, oke meng-create leader, dan menjadikan mereka the real leader, mungkin seperti itu Bu Ocha. oke. Nah, sebelum kita ngebahasin tentang itu juga nih, ini bisa dijelaskan juga nggak sih ya kepada teman-teman juga, job desk-nya seorang, GM Sales and Marketing itu tuh ngapain aja gitu. Iya, Jadi kan karena kan kalau misalkan nih di sebuah MLM ya kan bukannya kita udah punya salesnya sendiri ya bahasanya sales lah ya, member itu kan ya seperti penjualnya kan ya, tim penjualnya kita. Yang kita memang tidak perlu digaji tapi mereka itu, punya bisnis sendiri bahkan malah duitnya lebih besar daripada seorang sales ya. Karena mereka benar-benar membangun jaringannya, mempunyai seperti sebuah perusahaan sebagai, distributor kita masing-masing gitu kan ya. Jadi punya toko masing-masing, jadi bukan cuma jualan-jualan aja, bahkan mereka ya seperti, ya kita bentuk mmm, sebagai, pengusaha lah ya, betul, entrepreneur entrepreneur. gitu. Nah, ini kan terus berarti kan kita harusnya udah nggak perlu lagi dong seorang seorang sales marketing di bagian manajemen itu tuh. Nah itu,
tugasnya apa sih gitu loh? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus, Bu. Ya, Kenapa? Karena kan kalau kita pikir, kenapa perusahaan MLM berbeda dengan perusahaan retail? ya, Perusahaan retail butuh sales, butuh tenaga penjual, ya, butuh, orang-orang yang bisa membuat produk ini nyampe ke konsumen. betul. Bahkan beberapa, perusahaan retail itu mencari distributor, ngebuat Mhm, ngebuat, apa ya, ngebuat sebuah departemen baru untuk mhm. supaya produknya ini bisa nyampe ke konsumen. Sementara Oh, kita tahu penjualan MLM atau bisnis, direct selling itu kan nggak butuh yang seperti itu. Kita butuhnya adalah, leader, member, yes, ataupun kita bilang mitra. ya, Nah, dengan adanya mitra atau member atau leader kan kita tidak perlu, meng-hire seorang sales lagi, sudah ada yang mewakili kita untuk menciptakan penjualan di lapangan dan tangan-tangan yang, secara langsung menyentuh ke end user atau konsumen. Nah, betul. untuk apa lagi di perusahaan butuh seorang, marketing, butuh Iya, tenaga staf sales atau dengan posisi saya sekarang ini kayaknya iya, useless kan gitu loh. iya, Ngapain perusahaan meng-hire, orang dan kemudian peran dan fungsinya hampir tidak ada kan? mhm, Tapi itu kan pandangan sepihak gitu loh. Nah, iya, di sisi lain yang namanya bisnis bagaimanapun butuh manajemen, butuh orang yang berpikir. Nah, tugasnya seorang, sales dan marketing di perusahaan MLM atau direct selling iya, adalah dia mendevelop, dia berpikir sesuatu yang leader itu tidak melihat. Ibaratnya, manajemen itu berdiri di lantai 3, leader atau mitra itu berdiri di lantai 1. Jadi kita mmm, tahu hal-hal tantangan yang akan dihadapi leader nanti ke depan atau mitra sebelum mereka melangkah. Nah, tugasnya sales dan marketing adalah mempersiapkan mereka untuk mmm. menghadapi tantangan di luar sana ketika ada di lapangan. Jadi penjualan ataupun, apa Jadi ya, langsung dari manajemen turun ke lapangan melihat keadaan, karena kalau misalkan nih kita seorang, dari manajemen cuma dengar dari leader kan mungkin dari betul satu sisi yang belum tentu sesuai betul dengan pandangan manajemen lah betul ya gitu, betul. oke. Kita akan terjun ke lapangan mendampingi mereka dan Ya, kemudian mensupport mereka dan menjadi penguatnya mereka. mmm, Sehingga mereka merasa lebih yakin, lebih confidence, lebih mhm, percaya diri dan daya closing-nya lebih tinggi. Nah, ada beberapa hal yang juga ya manajemen mampu melakukan seperti yang dilakukan leader. Kita juga bisa ngebantu closing misalnya oke, untuk case-case tertentu yang memang si leader-nya belum mampu melakukan. Jadi kita mmm, memberikan contoh. Nah, itulah pengalaman saya di beberapa perusahaan yang lain, ya saya nggak hanya sekedar bicara teori dan tidak melakukan. Saya juga mmm. melakukan, bisa bantu Berarti leader ikutan closing. closing-closing juga Betul, di gitu ya, tapi beberapa nggak ikutan presentasi atau ikut presentasi juga? sama, di dalam paket kita closing itu kan tentunya diawali dengan presentasi. Kita Oke, mau closing seseorang kan presentasi sesuatu yang sifatnya mmm, dari produk, dari bisnisnya, sampai kita memberikan satu, apa ya, satu bentuk, tekanan kepada si calon prospek ini supaya dia memilih gitu loh, and mmm, then terjadilah closing. Nah, tugasnya manajemen, sales, dan marketing itu seperti itu. Di luar oke, kita mempersiapkan program-program yang kiranya bisa mendukung si, leader atau mitra ini untuk lebih cepat mencapai tujuannya, sukses mmm. bersama perusahaan kita. Misalnya di tren, tugas saya adalah mendampingi, melihat, memantau, kemudian menjadi penguat buat mereka. Di sisi lain Oke, juga harus berpikir bagaimana berkolaborasi dengan, apa, dengan top manajemen untuk menelurkan program-program yang kiranya bisa mempercepat mereka untuk sukses bersama kita. Plus mmm, juga ya jangan lupa dalam dunia MLM ini kan ada trainingnya, ada mmm, pelatihannya, ada iya, banyak hal-hal yang sifatnya bicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Mungkin mmm. seperti itu, Bu Ocha. Berarti enak dong kalau misalkan nih Pak Ardi ya, tim sales marketing turun ke bawah, bantuin leader, bantuin tim gitu kan, nanti leader-leadernya malah jadi males nggak sih? Oh, ya bisa jadi presidennya bisa seperti itu, tapi kan kita Heeh, memilah-milah mana yang heeh, kira-kira yang belum mampu. Kita mungkin, ibaratnya bapak buat mereka ngasih contoh satu 2 kali, mmm. selebihnya mereka Tapi nggak melakukan. Oh terus-terusan kan tidak ya, dong, terus di ya lapangan kan kita ya? Heeh, memberikan contoh satu 2 kali dan heeh, sisanya duplikasi yang terjadi. Sama leader mmm, juga harus menduplikasi kepada, downline-nya. Satu 2 kali didampingi, dikasih mmm, tahu, "Ini loh caranya begini," and then you do it gitu loh. Sama kan ketika kalau kita bicara secara prinsip hidup, kalau kita mau ngebantu orang, kita nggak mungkin kasih ikannya terus kan. Ibaratnya iya, pemancing nih, dia pasti akan ngajarin nih, "Kamu beli kailnya, saya tunjukin cara nangkap ikannya." mmm, Pertama-tama ya mungkin kita mancing bareng, iya, next kamu bisa mancing di sungai manapun untuk dapat ikan kan, pada akhirnya ya kamu bisa berhasil menjadi seorang pemancing profesional kan. Ya sama iya, juga di dunia pekerjaan profesional atau di dunia MLM pun leader
manajemen juga melakukan hal yang sama gitu, Oke. memberikan contoh kan dan pada akhirnya terjadilah yang namanya duplikasi. Mungkin Mmm, seperti itu Bu Ocha. baik. Nah, kalau Pak Ardi kan ya sebelumnya sudah pernah di retail sama di perusahaan MLM. Apa sih sebenarnya, perbedaannya? Ada bedanya nggak sih dengan perusahaan MLM Oh dan juga dengan jelas, retail? Ya, pasti dong, sangat konsepnya aja udah beda. ya, Satu retail, satunya direct selling atau multi level marketing. ya, Dari sistemnya sudah berbeda, kemudian dari desain perusahaannya juga beda, mhm, kemudian dari strategi menjualnya juga beda. Kan iya, tadi saya sudah singgung, perusahaan iya, retail, dia, butuh satu lini, iya, distributor kah, sales kah, mmm, marketing kah, untuk menjual produknya dan nggak mhm, bisa pabrik itu langsung menyentuh kepada konsumen iya, ataupun, perusahaan distributor atau retail lah sifatnya. iya, Dan mereka butuh iklan, butuh penunjang faktor-faktor penunjang untuk supaya produknya nih laku gitu loh. iya, Dan pada akhirnya ya terjadilah penjualan. Nah, mmm, sementara perusahaan, direct selling MLM atau network marketing yang mmm, kita kenal di Indonesia, konsepnya itu tidak seperti itu, memutus mata rantai yang sifatnya, tenaga staf marketing, iya, iklan, dan biaya-biaya yang lain gitu loh, iya, yang diberikan kepada mitra, member ataupun leader-nya kita. Nah, leader mmm, dan member inilah adalah tangan-tangannya perusahaan untuk menjual secara langsung kepada mhm, konsumen dan iya, kemudian juga bisa menjelaskan lebih terperinci ya, di balik itu leader, mitra mereka mendapatkan income tanpa batas seperti iya, itu. Jadi kembali kepada kita menciptakan entrepreneur atau pengusaha-pengusaha baru yang mhm, mereka menguasai, sebuah produk di sebuah perusahaan MLM bisnisnya dan mereka menularkan kepada teman-teman di luar sana yang belum tahu mmm, bagaimana sistem bisnis ini. Pada akhirnya terjadilah komunitas yang besar. Nah, iya. seperti itu, Bu. Kenapa mentok-mentoknya balik-balik nih, udah cobain semuanya nih, retail, terus udah gitu juga, pabrik, dan, kesehatan, terus juga, obat-obatan gitu, tapi mentok-mentoknya balik lagi nih ke perusahaan MLM, balik lagi ke perusahaan MLM. Iya, Apa nih yang jadi membuat iya. menariknya, yang Jadi kan saya bilang, heeh, saya berhutang budi kepada perusahaan MLM yang ngebentuk saya sehingga iya, saya punya kapasitas dan kemampuan sampai sejauh ini. iya, Tapi di sisi lain, kerja di dunia MLM itu sangat fun gitu, sangat, apa ya, sangat, membuat kita itu ngerasa kerjaan kita tuh nggak monoton. Kita oke, bisa ketemu banyak orang, kita bisa, apa ya, masuk ke dalam sebuah komunitas, kemudian kita mmm, mendapatkan hal-hal baru dari para iya, mitra kita, dari calon prospek kita. Kemudian fun-nya juga kita bisa ikut traveling nih dengan, mmm, leader, dengan iya, mitra kita, bisa melihat dunia luar dan saya mmm, selama kerja di berbagai perusahaan MLM, ya saya so far sudah keliling ke berbagai negara di belahan dunia mmm, di luar sana gitu loh iya, dan itu ngebuat saya merasa kalau saya kerja di dunia retail atau di dunia konvensional kayaknya itu bakal nggak pernah saya dapatkan deh. Paling yes, dapat mungkin di penghargaan-penghargaan yang begitu luar biasa oke, atau mungkin dengan uang tabungan saya lakukan, iya, tapi di iya, dunia, direct selling, MLM atau network marketing saya bisa merasakan itu. Dan mmm. atmosfernya juga berbeda gitu loh. Mhm, Atmosfernya adalah di mana kita ngerasa begitu banyak orang punya harapan besar, mitra kita, leader oke, kita itu punya harapan besar untuk sukses dan kita bisa menjadi sumber berkat buat mereka. Kenapa? yes, Karena kita akan melakukan pekerjaan yang dalam tanda petik mengubah kehidupan mereka gitu loh dan itu pekerjaan yang menurut saya sangat menantang, sangat luar biasa berkatnya buat kita dan itu iya. membawa dampak yang begitu besar karena kita bisa membantu merubah kehidupan orang, Berarti bisa seperti itu. dibilang tuh kayak paket lengkap gitu ya? Benar, Kayak paket coba lengkap ya, jadi kayak, satu sosialnya ada, karena betul kita bener-bener bisa ya banyak bisa mencetak leader-leader, betul mencetak banyak orang, dari yang nothing for to something gitu kan betul ya. Terus habis itu satu, yang kedua, ya kita juga, belajar ya itu namanya untuk gimana perusahaan ini bisa berkembang, skill kita betul ditingkatkan, kita kemampuannya juga dalam penjualan, dalam sales juga betul ditingkatkan, terus juga manajemennya juga semuanya ya dari ya karena perusahaannya sebenarnya untuk membentuk sebuah perusahaan MLM nggak beda juga dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya kan ya. betul Dengan sekali, produknya, dengan kita R&D-nya, betul terus juga kita karyawan juga dengan seperti betul apa, itu sama semuanya dengan perusahaan-perusahaan. Tapi, di perusahaan MLM itu berbeda karena ya itu dia nih, kita lebih langsung touch ke bawah. betul Dan bahkan di paket lengkapnya itu malah bisa dapat jalan-jalan juga, betul dapat linknya luar biasa. betul
Dari terkoneksi. semua kalangan, Iya, koneksinya, itu betul, semuanya dari berbagai bidang kita betul malah sekali. bisa kenal dan Iya, ketemu. Kadang-kadang kita di sebuah perusahaan yang mungkin yang kayak tadi lah ya, Pak Ardi cerita lah ya, kalau misalkan kita dulu mainnya di dunia handphone, udah pasti kita kenalnya ya orangnya ya handphone betul, aja ya, kalau nggak betul. handphone ya pasti, lebih ke apa namanya, lebih ke provider, kalau nggak handphone ya provider, udah Betul, itu aja. betul, Jadi betul, lebih sedikit ya betul, kenalannya kita, tapi kalau di betul. MLM kayaknya Iya, luas banget ya. kita kenal berbagai orang dari berbagai background, Betul, mulai dari yang paling bawah sampai yang di atas, pejabat, menteri, mmm, siapapun yang mungkin memang ya kebutuhan akan produk kita itu tercukupi gitu. betul, Ditambah yang pingin upgrade, income-nya, yes, welcome gitu loh untuk mmm, bergabung dengan kita dan pasti akan dapat income yang melebihi dari sebelumnya. Ya pada akhirnya ya kita akan bicara tentang penghasilan kan, bagaimana orang hidup ditopang oleh penghasilannya. Nah, ya, di perusahaan MLM, kemampuan untuk memberikan satu bentuk penghasilan itu akan berbeda dengan bisnis-bisnis lain di luar perusahaan MLM. Mungkin konvensional, retail yang mungkin kalau bagi saya penghasilannya itu berjalan berdasarkan deret hitung. Sementara kalau income di perusahaan MLM atau network marketing itu deret ukur, yang ya, satu tambah satunya nggak jadi 2. mmm, Betul bocah, ya, tapi nilainya berbeda gitu dan growth-nya akan sangat gila-gilaan kalau, kerjanya memang serius kan melihat bisnis ini sebagai bisnis yang besar dan mengerjakannya dengan sepenuh hati, ya, all out seperti itu. Pasti income-nya juga akan all out. Nah jadi ya, saya bilang kalau kita ini kerja di dunia MLM adalah guide-nya untuk membantu para, mitra kita untuk mendapatkan income yang besar. Tapi kan ditanya, itu kan yang dapat, member, leader. ya, Lah, perusahaan dapatnya apa? yes, Pekerja di perusahaan dapatnya apa? ya, Ya kembali lagi pasti kan ada sebuah apa ya, pembagian profit share mhm, atau apalah yang sifatnya ngebuat reward buat kita dan kita mmm, merasa itu udah lebih dari cukup gitu. Di balik kita dapat berkat, di mana orang-orang itu hidupnya berubah gitu loh. Jadi ya mmm, kita hidup nggak melulu bicara uang kan, tapi iya, kita bicara melihat bagaimana S tindakan yang kita lakukan pada hari ini, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bisa mengubah kehidupan orang. Nah, itulah mmm, yang ada di industri MLM dan saya merasa lebih dari 20 tahun, ya so far so good, puji Tuhan, saya udah ngebantu begitu banyak kehidupan orang yang iya, memang dari bawah sampai from zero to be hero, from iya. nothing to be something dan mereka sekarang ini menjadi keluarga baru saya, Mmm. seperti itu. Nah, Pak Ardi, kan banyak nih orang bahkan melihat perusahaan MLM itu mengecilkan lah ya. Katanya kan, "Aduh, ya paling nanti di situ juga cuma sementara aja, cuma ya," bahkan banyak tuh yang kayak menjatuhkan lah ya, orang ada di perusahaan MLM Mmm, kan gitu. Terus udah gitu kan dibilang perusahaan MLM itu umurnya pendek. Dan prospek ke depannya itu, suram lah, banyak yang kayak gitu. Karena mereka ya kalau di Indonesia sendiri ya, itu banyak yang bilang seperti itu. Nah, gimana sendiri menurut Pak Ardi sendirilah, apalagi Pak Ardi kan sudah pernah banyak di perusahaan, bisnis jaringan yang memang, bukan cuma ada di Indonesia aja, tapi di dari dari negara perusahaan lain ya, dari negara lain, iya, perusahaan-perusahaan iya. negara lain. Itu seperti apa tuh? Iya, ah, menarik sekali sih, pertanyaannya Bu Ocha. Jadi, Ya, stigma di luar sana kan banyak, iya. yang stigma negatif tentang perusahaan atau bisnis MLM. Iya, bahkan Nanti mereka tuh mengecilkan, iya, bahkan mereka tuh yang iya, bilang, "Aduh itu mah, sampingan lah, saya nggak betul, coba lebih baik betul, sama bisnis saya yang iya, sekarang nih," gitu kan ya. betul. Banyak Iya, sekali stigma negatif tentang bisnis MLM, baik dari industrinya maupun tentang pelakunya. iya, Pelakunya dalam hari ini leader atau mitra. Nah, yes, tentunya ini menjadi sebuah preseden buruk kan, karena sebetulnya sangat disayangkan. Sebenarnya kita bilang, sistem penjualan MLM atau network marketing itu adalah salah satu sistem penjualan yang paling, populer dan menghasilkan. Kalau kita iya, lihat dari, dari waktu ke waktu pertumbuhan bisnis, direct selling MLM mhm, ini, mhm, itu luar biasa pertumbuhannya. iya, Bahkan kita ingat ketika terjadi, pandemi saat beberapa tahun yang lalu, yang iya, menopang kehidupan di satu industri itu malah adalah industri MLM, network iya, marketing. Pertumbuhannya saat orang nggak bisa keluar rumah, iya. orang Contohnya terhubung. tren ini tumbuh di saat Lah lagi itu dia, pandemi, pada gitu. akhirnya saat pandemi Yes, kan orang hanya bisa berinteraksi secara online. iya, Dan online inilah yang menjadi salah satu, daya tarik bisnis MLM. yes, Kenapa? Kalau bisnis konvensional kita harus ketemu, harus jual belinya harus tatap muka, nggak bisa mmm, secara secara online dan tidak iya, bisa dikembangkan secara online. Sudah harus iya,
datang tapi nggak bisa dikembangkan secara online. Nah, sementara di dunia bisnis direct selling atau MLM itu bisa dikembangkan secara online dan sudah Mmm, terbukti pada saat terjadi pandemi, bisnis-bisnis yang tumbuh dan berkembang adalah bisnis MLM. Tapi mmm, kita tidak bisa menutup mata bahwasanya banyak pelaku bisnis MLM ataupun, industrinya yang notabene melakukan fraud, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Pasti iya ada oknum kita katakan. Ya iya sama ketika di industri lain yang lain juga sama, pasti ada pro dan kontra, ada proud-nya, ada hal-hal yang iya. tidak baik dan itu kembali kepada niat si pemilik atau si pendiri bisnis MLM ini Orang-orang sendiri. nggak tahu aja banyak perusahaan-perusahaan fiktif yang bukan MLM ya gitu Betul ya, yang bahkan perusahaan retail, perusahaan betul apapun yang fiktif-fiktif betul, juga nipu, kalau mau nipu mah nipu aja iya, terserah mau betul nggak perlu harus dari MLM, dari betul semua betul. sisi, dari semua bisnis pun bisa orang jadi Betul nipu kan gitu. betul. Mhm, Jadi pastinya kita nggak boleh terjebak ke dalam satu stigma atau kita mengeneralisasi bahwasanya satu bisnis ini gara-gara pelaku ada satu 2 yang jelek yang menimbulkan fraud, akhirnya mengeneralisasi bisnis ini jelek X gitu kan. yes, Nggak berhak kita seperti itu ya karena banyak juga pelaku bisnis MLM yang tumbuh besar dan masih bertahan. Contohnya tren, sudah melewati 5 tahun pertamanya coba. ya, Dan saya sangat apa ya, sangat, mengapresiasi bagaimana tren ini berhasil menjadi salah satu bukan anak perusahaan, menjadi salah satu perusahaan lokal asli karya anak bangsa. Bisa ya, muncul di Indonesia dengan bisnisnya yang rasanya kayaknya saat sekarang ini sesuai dengan tagline-nya, number one and the only one. Kenapa? mmm, Karena bisnis, yang dikembangkan tren ini sangat luar biasa, bisnis ya, internet, di mana bisnis internet tuh adalah penopang semua bisnis-bisnis yang lain. mmm, Kita kalau ditanya bisnis mana yang tidak menggunakan internet kan, ya tentunya pasti semua bisnis itu menggunakan internet. ya, Nah, jadi pastinya kita berani mengatakan we are number one and the only one. Nah, jadi mmm, kalau kita lihat tren ini menjadi salah satu apa ya saya bilang, trendsetter di dunia industri MLM, di dunia oke, bisnis MLM yang bener, produknya, sistemnya, itu menjadi trendsetter gitu. Nah mmm, ya mudah-mudahan ke depan juga akan terus berkembang, ya, karena untuk mengikis stigma negatif yang sudah sempat terjadi mmm. pandangan orang tentang bisnis MLM, seperti Betul. itu. Nah, apalagi kan, di Indonesia ini memang untuk, pelajarannya, untuk informasinya tentang bisnis MLM itu terbatas ya. Mmm, Makanya kita bikin podcast Ngobrol Tren ini biar kita juga bisa sharing, bisa memberikan informasi yang tepat lah mengenai bisnis jaringan, network marketing, MLM itu. Nah, di mana memang, kalau di Indonesia sendiri pengetahuan orang tentang MLM tuh sangat kecil gitu. Padahal kalau misalkan dibandingkan dengan negara lain ya, seperti contohnya tetangga kita lah iya, ya, di Malaysia sendiri itu mereka bahkan pendapatannya pun ya, 90% itu malah katanya dari MLM gitu loh. memang. Sehingga orang-orangnya itu mereka kayak terbuka banget, "Mau ada apa? Oh dia MLM-in, oh ayo," gitu kan ya. Jadi mereka udah nggak perlu ribet lagi, "Ah MLM takut," kayak misalkan, Nah, "No," gitu kan ya, kalau ada MLM tuh kayak iya, it ngeri. Nah tapi kalau di tetangga tuh malah enggak. Sedangkan kan kalau tetangga itu kan negara muslim ya, iya, gitu ya. Negara betul. muslim tapi mereka sangat terbiasa, mereka sangat terbuka, berarti kan kalau misalkan bahasanya nih kalau di sini kan kayaknya haram gitu deh. Betul betul Padahal negara muslim aja tidak menganggap itu haram ya, gitu ya. betul. Seperti itu. Itu statement yang sangat menarik Bu Iya Ocha. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, iya. kita melihat dengan, masyarakat kita yang belum melek tentang MLM, Iya. itu adalah sebuah potensi, sebuah market besar gitu Jadi loh. peluang ya malah Peluang, ya? iya Oke. artinya industri ini masih potensinya sangat luar biasa, sangat besar. Luas, ya Karena artinya ketika, kita masuk ke mereka, artinya ya kesempatan ini besar. Saya jadi ingat kan dulu kalau ada sebuah kisah nih, kisah ya ada 2 orang sales ya. yang ditugasi sama bosnya itu jualan sepatu, Mmm, dikirim ke Papua. Coba mhm. satu orang datang ke Papua, mereka si sales ini melihat, Ya "Lah, nggak ada yang pakai sepatu di sana. ya. Wah, kayaknya nggak laku nih sepatu." Bilang sama bosnya, "Pak, susah deh kita kalau mau penetrasi pasar ke, Papua, nggak akan laku deh sepatu, nggak ada yang pakai." Iya, heeh. Kirim lagi sales yang kedua. Sales yang kedua ngelihat, buset, nggak ada satupun yang pakai sepatu. Ini kesempatan kita untuk jualan sebanyak-banyaknya untuk supaya mereka bisa pakai sepatu. Nah, Mmm, inti dari cerita ini adalah sudut pandang kita melihat seperti apa. Nah, betul. tugasnya, pelaku industri MLM lah untuk mengedukasi masyarakat Mmm, yang tidak melek ini menjadi melek. betul. Tentunya jangan salah mengedukasi, Yes. jangan salah menduplikasi. Nah, itulah tugasnya perusahaan melalui leader. Nah, leader inilah yang akan menjadi
perpanjangan tangan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat kita di Mhm. Indonesia ini khususnya yang belum melek tentang bisnis MLM yang punya Iya, potensi maha dahsyat untuk mendapatkan income yes. dengan tagline modal kecil tapi income-nya tanpa batas besar seperti itu. Nah, itulah tugasnya leader menggodok semua leader-leadernya untuk menjadi leader yang handal di luar sana dan Betul. bisa melakukan penetrasi Tapi kan pasar. banyak leader yang tidak punya kemampuan itu tuh, gitu loh. Yang mereka tidak bisa ya bahkan malahnya banyak leader-leader nih ya, Pak, ya, itu mereka pada bilang, "Aduh susah," gitu kan ya. Oh mereka udah, apa namanya, pada nggak mau karena mereka, punya belum pernah mencoba gitu dong ya, tapi mereka udah susah karena ya itu dia nih, banyak orang yang malah berpikir karena nggak ada orang yang terbuka, akhirnya malah jadi susah gitu. Mmm, Nah, jadi ini kan adalah, memang buat leader-leader ini mindset-nya nih yang kadang-kadang berbeda kan gitu loh. ya itu benar, Bocha. Jadi kan kembali lagi itulah tantangan manajemennya industri MLM untuk Ya, menggodok bagaimana ngebuat leader ini menjadi leader yang mhm, tangguh gitu, yang tidak cengeng di lapangan, yang yes, kalau menghadapi penolakan itu, yes, nggak down, nggak ya, baper, dan siap untuk apa ya, menghadapi situasi apapun yang terjadi di yes. lapangan. Nah, itulah tugasnya manajemen Dari oke, mempersiapkan mereka gitu kan Bu, dengan, program-program kalau yang saya lihat di tren ini kan luar biasa, ada yes, TLC, ya ya, kan, ada TOP, ada Grand TOP, ada TBCM, ada yes, banyak, apa ya, kita bilang wadah yang disiapkan sama ya. Makanya manajemen dari manajemen khususnya kita siapkan betul, pelatihan pelatihan-pelatihan yang untuk bisa se membina leader-leader betul itu. sekali gitu. Nah, itulah tugasnya, manajemen yang ada di sebuah perusahaan MLM. Yes, Kita nggak tinggal diam membiarkan leader kita itu tidak punya daya saing di luar sana. Karena mhm, kita tahu bisnis MLM kan bukan didominasi oleh satu perusahaan. ya, Bahkan kita tahu Indonesia ini adalah market dari berbagai perusahaan, global, perusahaan internasional di mhm, luar sana yang melihat Indonesia ini sebagai potensi yes, market yang maha luar biasa, maha dahsyat. betul, Sehingga berlomba-lomba datang dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Tapi kita juga tidak lupa untuk ekspansi juga ke negara lain. Ya saya yes, lihat tren itu kan ada arahnya ke sana seperti itu gitu betul, dan itu ya. mudah-mudahan tercapai kan di tahun ini ya, Bocha Amin ya, amin. seperti itu. Nah, leader-leader tuh makanya nih dengerin nih, kalau misalkan kita ngelihat ya dari sekeliling kita kayaknya, "Aduh nggak mungkin nih, nggak masuk akal." Itu balik lagi kita ke mindset kita Betul tadi ya. Berarti kalau misalkan mereka masih masih belum melek tentang MLM, itu jadi peranan kita dan malah jadi potensi yang luar biasa buat leader-leader semuanya. Di mana ya inilah ladangnya kita yang betul sangat luas, berarti banyak ladang yang kosong betul gitu. sekali. Jadi mindset kita yang dirubah nih, wah kita bener-bener bisa, banyak, menghasilkan dari ladang ini. Betul Kalau di luaran sana semua udah pada tahu, sudah pada ngerti, akhirnya kan ladangnya jadi lebih betul sempit gitu. betul. Ya, Ya, bayangin potensi pasar kita ini mhm, bahkan bukan sekedar di Indonesia kan, karena iya, kebutuhan internet kan itu global kan betul mendunia gitu loh betul, dan ya sesuai dengan, kapasitasnya tren bisa sampai, menggunakan operator di 160 ya negara, itu potensi pasarnya sangat besar ya gitu. Tapi kan kita tidak melupakan potensi lokalnya kita dulu ya. gitu yang ada di Indonesia. Yes. Tapi sebenarnya kalau potensi perusahaan MLM sendiri untuk di luaran, itu seperti apa sih Pak Ardi? Ya menurut saya sangat besar. Ya, Kenapa? Karena bisnis MLM itu adalah bisnis yang global, ya, bisa melintas ke berbagai negara. Tidak betul. mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal negara, Hmm, penduduk atau apapun gitu loh, bisa hmm, dilakukan oleh siapa saja. ya, Tinggal bagaimana perusahaan mengemas bisnis ini menjadi sesuatu yang gampang untuk dipahami dan gampang untuk diduplikasi gitu. Nah, ya, jadi potensinya sangat dahsyat karena kita lihat tadi saya flashback sebentar, saya mengatakan ya, pertumbuhan bisnis MLM itu gila-gilaan ya, dan kemudian industri yang menopang, kondisi krisis ekonomi atau krisis global pada saat terjadi pandemi adalah salah satunya bisnis MLM. Bisa dilihat, pertumbuhannya, penjualannya, ya, dan berapa income yang didapatkan pada saat, terjadi pandemi yang orang tidak bisa keluar, ya, tapi income-nya meningkat coba. Saya betul. bahkan banyak ketemu orang yang tiba-tiba kaya mendadak tuh pada saat pandemi, saat orang lagi susah-susahnya, Ya, lagi puntang-panting mikirin income, hmm, banyak tuh yang tiba-tiba mereka keluar menjadi jutawan-jutawan baru, menjadi ya. miliarder-miliarder baru dari mana? Dari bisnis, MLM gitu loh. Ya, karena juga kalau kita mau bisnis MLM kan modalnya sendiri kan tidak Betul sekali. sebesar kita kalau mau buka Betul perusahaan, kita mau, bisnis yang lainnya ya betul gitu loh. betul Tapi ya itu dia nih potensinya tuh besar. Jadi siapapun bisa melakukan dan bisa mengerjakan betul gitu. betul. Nah
balik lagi ya, kalau misalkan nih kita juga melihat, iya nih, tapi ya orang-orang itu masih belum melek, karena mereka juga kadang-kadang stigmanya orang mau berbisnis tuh harus dengan modal besar. Betul betul Kalau misalkan nggak modal besar kayaknya kurang keren gitu loh, ah bukan betul bisnis tuh namanya ya, betul itu sekali. namanya apa ya kalau misalkan Betul modalnya kecil ya gitu loh, betul dibilang bukan bisnis gitu loh. Ini tuh orang-orang tuh yang lucu gitu ya. Padahal ya resikonya juga masih ya tidak ada resiko bahkan di dunia MLM ya, leader cuma ya udah tinggal apa nih mereka masuk kan memang kalau untuk join di perusahaan MLM kan memang harus ada modal ya. Kita nggak cuma bisa gratisan aja gitu ya, memang harus kita mulai dengan modal. Ya kita kan modalnya ya kita harus sebagai member dan kita ya udah nih dengan kita ikut sebagai member, terus nanti kita bisa tinggal kembangkan aja jaringan kita. iya Tapi modal yang lainnya itu adalah niat dan juga tenaganya dan juga ya ini, dia juga harus bisa sebagai leader nih yang tepat betul. gitu. Iya, saya setuju dengan statement Bu Ocha. Mhm, Artinya modal ini relatif sebenarnya. iya Kenapa? Modal kecil belum tentu jadi satu jaminan akan berhasil. Karena iya gampang ya cari modalnya langsung dapat. iya Modal besar juga belum tentu menjadi jaminan akan sukses. Ya orang investasi di sebuah bisnis misalnya buka kafe atau buka toko dengan modal miliar-miliaran, iya, apakah ada jaminan akan sukses, akan berhasil? mmm, Tidak juga. mmm, Saya ingat di beberapa pengalaman perusahaan saya, ada perusahaan, MLM yang saya, jalani, yang saya yes, kerjakan itu bahkan kita pernah bikin pendaftarannya ₹0. Jadi tidak perlu oke, pakai modal, cuma iya, modal KTP, isi formulir, join dan kemudian jalankan bisnisnya. Tapi mmm. apakah itu berdampak untuk membuat seseorang itu berhasil dapat income, Iya, jadi sukses? Tidak juga. oke Banyak juga yang gagal pada akhirnya hanyut dan hilang. oke. Tapi di perusahaan lain, di perusahaan saya yang lain-lainnya itu bahkan modal awalnya ada yang puluhan juta. Harus Yes, beli satu produk yang nilainya itu sampai puluhan juta, ada yang 25 juta, 50 juta, 72 juta, mmm, orang beli, mmm, oke. Tapi apakah itu juga menjadi jaminan bahwasanya dia akan sukses? Ya juga tidak, tergantung iya, kepada niat, kepada, cara pandang dia, cara dia melihat bisnis ini seperti apa dan kemudian sebesar apa dream-nya gitu loh. Dia mmm, punya keinginan, punya mimpi yang sebesar apa untuk diwujudkan melalui bisnis yang dia kerjakan. Lah semua orang kan pada akhirnya kan kembali kepada niatnya ketika bikin sebuah bisnis, motivasinya apa? iya, Oh mau punya income gede, nggak usah capek, jaga toko aja, bikin toko supaya yes, nggak perlu pergi kemana mana kan seperti itu. Buka kafe karena kebetulan misalnya saya suka kuliner, misalnya bocah suka kuliner, buka aja resto, kan iya, kembali kepada niat kita, hobi kita, motivasi kita apa. Tapi mmm, kan pada akhirnya kita di ujung sana akan bicara profit, cuan. iya, Oke, dapat cuan nggak dengan kegiatan seperti itu? Karena di mmm, balik semua kegiatan yang kita lakukan, bisnis itu pada akhirnya bermuara pada keuntungan kan, profit, betul, cuan kan gitu loh. Nah, yes, ketika nggak profit, nggak cuan, modal yang dikeluarkan sudah gede, ada juga yang nggak pakai modal, tapi tetap juga gagal. Nah, yes, jadi kan bukan sebuah jaminan, modal besar, modal kecil itu relatif, tergantung kita melihat. Ya, dimanapun ya namanya bisnis pasti butuh modal. betul, Tenaga, pikiran, waktu, semuanya itu kan dianggap juga modal. Kita yes, jangan menilai modal itu berupa hanya uang uang aja gitu, saja. Iya ya kan, betul waktu yang itu, kita habiskan, iya, tenaga, pikiran, semuanya mhm, itu juga bagian dari modal kita keluarkan itu gitu loh. malah nilainya lebih besar Betul lagi, sekali, bahkan mhm, kadang orang mengorbankan kesehatannya coba, iya, sampai udah sakit-sakit untuk supaya mendapatkan, profit menjalankan bisnisnya. Nah, di iya, MLM, di bisnis network marketing kita nggak perlu sampai segitunya gitu loh. mmm, Banyak cara-cara strategis ataupun hal-hal yang sifatnya yang lebih, apa ya, kita bilang, lebih dinamis lah, kita nggak kaku, kita bisa melakukannya dengan fun, waktu kita terbatas, pada akhirnya kan orang menjalankan bisnis MLM itu pengen dapat financial freedom, pengen yes, dapat passive income, iya, pengen dapat kebebasan waktu, mmm, freedom of time, kita bisa kemana pun sementara u eee, cuan, profit, uangnya, yes, bonusnya, income-nya jalan iya terus kan Bu, iya siapa yang nggak mau saat kita tidur uang yang mencari kita, iya. betul Nah, seperti itu? itu kan memang kan yang selalu yang diinfokan ya mengenai perusahaan MLM. Nah, apalagi kan Pak Ardi ini kan sudah, ada di banyak perusahaan MLM dan khususnya pernah di perusahaan yang kalau dibilang tertua ya di Indonesia di sini ya. Sudah berapa Betul, tahun itu perusahaannya sudah itu? lebih dari 40 tahun. 40 tahun. Nah, jadi itu dia ya, jadi perusahaan MLM ini bukan yang, eee, yang umurnya tuh pendek-pendek, ya memang ada perusahaan yang memang, umurnya cuma ya Ya kadang di bawah 5 iya, di tahun. bawah 5 tahun, tapi ya itu kan balik lagi ya, itu
belum ya itu adalah perusahaan yang memang belum tepat gitu loh, atau mungkin produknya, atau betul, mungkin manajemennya nggak tepat betul, gitu kan ya. Ya semua perusahaan juga banyak yang seperti itu ya, bukan cuma MLM betul, aja, tapi betul. retail pun, ataupun juga restoran. Saya juga punya warung dulu juga Mmm, setahun aja kok. Jadi ya itu standarnya memang ya sebuah perusahaan namanya bisnis pasti ada yang cuma bisa ada yang panjang, ada yang juga pendek. betul, Tapi di MLM ini memang adalah bisa bisnis yang memang untuk long term, bisa betul, jangka panjang. betul. Dan itu yang kayak tadi Pak Ardi bilang kan ya, yang katanya bisa menghasilkan financial freedom, time freedom, dan itu, eee, sebenarnya itu hanya kayak mimpi-mimpi atau muluk-muluk atau apa, atau benar itu ada yang kejadian atau seperti apa? Mungkin Pak Ardi bisa Iya, cerita, mungkin sharing, apalagi Pak Ardi ini pernah ada di perusahaan yang memang sampai 40 tahun ini ya. Ini kan betul. keren banget gitu loh. Betul. Nah, apa yang disampaikan Bu Ocha ini tentunya menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah daya tarik, tapi juga kadang orang berpikir, "Ah itu cuman bohong, itu Yes, fake," gitu kan, "itu cuman apa ya, statement-statement yang cuman untuk membuat orang itu apa ya, merasa, kayaknya jadi nilai jual." Tapi iya, ternyata mhm, itu cuman bohong gitu. mhm, Tapi saya berani mengatakan saya adalah saksi sejarah dari apa yang tadi kita sampaikan itu mengenai kebebasan finansial, kebebasan yes, waktu, uang mencari kita. Seperti yang saya bilang, saya udah ada di 5 industri MLM yang berbeda-beda, baik yes, dari yang lokal, perusahaan asing, sampai yang perusahaannya sudah berusia 40 tahun lebih gitu loh. Nah, betul, saya melihat pertumbuhan leader, melihat bagaimana kehidupan leader itu berubah. yes, Termasuk saya ketika bekerja sama, kerja bareng dengan leader yang hidupnya benar-benar berubah, yang mmm, tadinya mungkin uang itu adalah sebuah apa ya, sebuah dalam tanda petik sesuatu yang, mungkin menjadi tuntutan hidup, sampai uang itu cuman sudah menjadi bagian dari kehidupannya karena uangnya datang terus gitu dan yes, dia punya waktu yang banyak bisa bisa pergi ke berbagai negara bersama kita, kemudian mmm, juga, dia punya quality time dengan keluarganya, yes, pada akhirnya bisnis ini adalah bisnis tentang keluarga, bagaimana hasilnya bisa dinikmati oleh keluarga bersama keluarga kita, kan seperti betul, itu gitu. Dan mhm, saya menjadi saksi yang menyatakan semua statement tadi itu adalah benar adanya. Saat kita iya, mencapai satu titik tertentu, maka kita akan mendapatkan kebebasan finansial, kebebasan mmm, waktu, quality time yang kita inginkan gitu loh bersama keluarga kita dengan orang yang kita cinta dan kita sayangi, itu betul, adalah menjadi dambaan semua orang gitu loh. betul, betul. Seperti itu dan itu nyata Dan adanya itu Bapak bisa Ibu. terjadi, tapi balik lagi ya, kalau Betul, misalkan itu terjadi nggak apa, serta-merta itu cuma, ya udah kita masuk perusahaan MLM terus, "Ah, ya udah gue punya mimpi kayak gini-gini nanti bisa kejadian." Itu semuanya nggak bisa dilakukan tanpa kita ada usaha, betul. tanpa kita mau belajar, Ya, tanpa kita mau meningkatkan skill, betul, tanpa kita juga mau, yang namanya, duplikasi. Dan kita menurunkan itu ke bawah-bawah. Jadi kita betul, nggak bisa kerja sendiri betul. aja, tapi memang kita harus bisa bersama dengan tim, gitu. Setuju banget Bu Ya, Ocha. Itu semua itu tidak bisa didapatkan secara instan. yes, Jadi kita nggak ada hasil apa, hasil yang instan di dalam ya, sebuah apapun pekerjaan kah, mhm, bisnis kah, termasuk ketika kita berkecimpung di industri ya, MLM. Nggak ya, ada yang instan yang tiba-tiba membuat kita itu jadi sukses, dapat kebebasan waktu, financial yes, freedom, dapat passive income, dapat, kebebasan waktu dan punya quality time yang bagus, punya income miliar-miliaran, itu nggak ada yang instan di dunia mhm, ini, mana ada yes, yang instan. ya, Tapi melalui sebuah proses ya, dan prosesnya itu dipersiapkan oleh perusahaan agar Anda itu, berhasil menjadi leader yang jangka panjang, long ya, term dan kita tahu bisnis MLM itu bisa diwariskan termasuk yes, di tren kan, bisa betul, dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Kita nggak betul, tahu kehidupan kita kapan akan berakhir kan yes, dan tiba-tiba, ya amit-amit kita mhm, mengalami sebuah situasi yang tidak bisa melanjutkan pekerjaan atau bisnis kita, tapi mmm, ada pewaris kita yang melanjutkan usaha kita, iya, membesarkan bisnis yang sudah kita bangun, seperti itu. apalagi jaringan udah jalan Betul betul sendiri. sekali. Bahkan kalau misalkan kan orang kalau kita punya, usaha misalkan nih saya kayak tadi lah Pak Ardi lah Iya, ya, orang IT kan, nggak mhm, mungkin kan kita meninggalkan perusahaan IT kita karena kita belum tentu betul skill-nya sama. betul Tapi kalau bisnis jaringan ya kita bisa betul. langsung ya kasihin ini ke anak kita, ya tinggal nanti ya Dia jaringannya bisa melanjutkan, melanjutkan lagi gitu betul loh. betul. Ya, 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 ya. Nah, Jadi mungkin ini closing statement nah yang bisa Pak Ardi bisa sampaikan nih buat teman-teman yang ada di online, bahkan buat mereka yang mungkin masih skeptis, masih negatif terhadap MLM, ini nih apa nih yang bisa disampaikan? jadi dari semua pembicaraan kita tadi, Ya, kan teman-teman mungkin sudah menyimak bahwasanya
untuk, mencapai sebuah sukses itu nggak ada yang instan, Ya, oke? Semua berproses dan kita juga harus bisa memilih mana industri yang bisa mempercepat, kesuksesan kita. Karena yes, semua orang itu kan berhak untuk memilih yes, dan kita punya pengetahuan untuk dan kemampuan untuk memilih mana yang menurut kita terbaik. yes, Nah, saat sekarang ini kita lihat tren bisnis, yang ada secara global itu pasti bisnis jaringan, karena ya, secara tidak langsung sebetulnya hampir semua lini bisnis mau industri retail, konvensional, itu sebetulnya menggunakan strategi marketingnya bisnis MLM, network marketing. Let's mmm, say kita contoh aja, kita makan di satu restoran, ya, oke? Pada saat kita pertama kali datang, kita makan, terjadi yang namanya customer experience. ya, Rasanya enak nggak? Oke nih, kayaknya saya bakal datang lagi. Ketemu dengan teman, kolega, kita akan bilang, "Ini kayaknya enak nih tempatnya, kamu datang aja, makanannya enak, mmm, pelayanannya ramah, harganya juga terjangkau." Kan mmm. itu secara tidak langsung kita mempromosikan dan menciptakan yang semua satu network baru kan, seperti itu, Promosi tapi gitu. nggak dibayar Iya, dan betul. orang seneng kayak gitu. Betul, seperti itu gitu dan bisnis-bisnis yang lain juga sama Iya, seperti itu gitu, melakukan teknik yang sama. Nah, betul, artinya pada akhirnya bisnis network marketing atau MLM itu adalah bisnis yang paling cepat untuk mempromosikan dan membuat, penjualan kita meningkat dalam waktu singkat. Jadi yes, kita harus pintar memilih, smart melihat apa sih bisnis yang memungkinkan kita untuk menjadi sukses lebih cepat dan yes, dengan modal yang lebih terjangkau. yes, Karena kalau kita mau jadi kan kita selalu ingat, kalau mau jadi sukses jadilah pebisnis. Saya selalu ingat kata-kata banyak orang bijak, ya, untuk membuat sukses tuh kita harus jadi pebisnis ya, gitu loh. Pekerja versus pebisnis ya pasti tetap pebisnis yang sukses, tapi di balik sebuah bisnis yang besar tetap aja ada profesional, ada pekerja yang mendukung itu semua. yes, Nah, jadi kalau kita memilih untuk jadi pebisnis, pebisnis ini butuhnya apa? Butuhnya modal di ya, awal. Nah, modal di bisnis-bisnis konvensional terlalu besar untuk kita capai. Kita butuh bisnis yang memang terjangkau dengan kantong kita, dengan kemampuan kita saat sekarang ini. Nah, betul, pilihannya ada jatuh di bisnis MLM. mmm, Oke, kita punya, pilihan bisnis MLM, kemudian di bisnis MLM ini nggak perlu orang yang pinter, nggak perlu expert, nggak perlu punya pengetahuan, punya gelar sarjana, punya gelar pendidikan yang tinggi, nggak perlu, yang ya, penting mau belajar. Oke, mmm, karena di perusahaan MLM sudah dipersiapkan semua ilmu yang dibutuhkan untuk membuat Anda sukses, seperti itu. Jadi betul, kita harus benar-benar masuk ke dalam bisnis MLM, kita belajar, ambil ilmunya, dan kemudian diaplikasikan dan lakukan duplikasi. yes, Hanya itu, begitu kita berhasil menduplikasikannya yes, kepada orang-orang berikutnya, maka kesuksesan itu akan datang. nah, Nah, arti menjadi leader itu adalah mampu menduplikasikan kemampuan, strateginya, semua apa yang dia miliki kepada orang-orang yang akan datang ke dalam bisnisnya. Ada timnya, ada partnernya, ada mitra strategisnya, seperti itu gitu loh. mhm, Jadi pesan saya buat teman-teman yang di luar sana, para Gen Z, mhm, cerdaslah memilih bisnis yang bisa membuat Anda sukses lebih cepat di masa depan, nggak perlu melalui proses panjang, betul, cukup belajar semua hal-hal yang udah dipersiapkan oleh perusahaan, ikut semua seminar, mmm, kegiatan, pelatihan mmm, yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan dan ya, ada upline Anda, ada leader Anda yang akan siap menuntun Anda untuk sukses bersama. Jadi yes, pesan dari saya, jangan ketinggalan, jangan terlambat, mumpung ini ada banyak kesempatan seperti di tren yang bisnisnya tidak ada duanya. ya, Kita adalah trendsetter di dunia MLM. Kenapa? Karena pilihan bisnisnya itu adalah internet. Internet dibutuhkan oleh sejuta umat, yes, 7 miliar penduduk di muka bumi ini, kayaknya terkoneksi dengan internet, betul ya betul, bocah? ya, Sehingga ketika kita memasarkan bisnis ini atau menjalankan bisnis ini, rasanya nggak akan ada orang yang mengatakan, "Kayaknya saya nggak butuh deh." Saya mmm, rasa nggak ada seperti itu mhm, gitu loh. mhm, Jadi mhm, ini pesan saya, teman-teman di luar sana, para, calon-calon mitra tren, mhm, yuk, kesempatan Anda nggak akan datang 2 kali dan mhm, ini ada kesempatan besar di bisnis tren yang memang akan mendunia dimanapun yes, dengan bisnis internetnya. So, siapkan waktu Anda, putuskan pilihan Anda, mmm, dan action. Seperti itu oke. dari saya, Bu. Oke, thank you banget. Tadi yang saya tangkep ya, dan, banyak orang-orang ini kalau misalkan kamu suka setiap orang tuh tercipta dengan kita tuh selalu bisa promosi macam-macam. Kita Betul. selalu, bisa referensiin apapun juga kepada Betul. teman-teman kita. Tapi kadang-kadang kalau kita referensiin ke teman-teman kita, itu semuanya ya kita nggak perlu dibayar. Nah, kali ini kamu tinggal referensi, kamu promosi, tapi kamu selalu dibayar gitu loh. Dan itu kan bener-bener menyenangkan sekali ya promosi kita, cerita-cerita, dibayar. Ya kita dapet duit, kita cuan, kita jadi pengusaha. Dan memang kalau kita mau sukses ya memang kita harus jadi pengusaha. Kita nggak bisa cuma jadi pekerja aja, kita nggak bisa cuma jadi,
jualan aja, penjual aja pun juga harus jadi pengusaha juga gitu loh. Jadi ya itu dia teman-teman nih, sekarang kalau misalkan teman-teman masih juga bingung mau berbuat seperti apa, teman-teman juga masih mau, mau mau berhasil tapi nggak tahu harus bagaimana, ya mungkin ini bisa jadi, pelajaran dan juga jadi input buat teman-teman. Oke, thank you banget Pak Ardi Ya, udah sharing juga pengalaman yang luar biasa di berbagai bidang dan kali ini mentok-mentoknya balik lagi ke MLM, MLM lagi, betul. dan Iya, MLM iya, lagi ya. iya. Dan mudah-mudahan dari harapannya ini karena di bisnis MLM dan juga di dunia MLM kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang, kita bisa menjadi dampak dan juga impact dan ini bisa terus berkembang sampai nanti kita bisa mendunia pastinya. Oke, Oke, ya. thank you banget. Nah, teman-teman kalau kamu belajar sesuatu, kamu dapat sesuatu, jangan lupa ya, kamu subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya sehingga setiap ada episode yang baru kamu nggak ketinggalan. Nah, thank you banget Pak Ardi sudah sharing di sini dan kita tentunya akan ketemu di episode selanjutnya yang lebih dahsyat, lebih spesial lagi tentunya hanya di Ngobrol Tren. Bye-bye.